Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi perawat, khususnya di stase gawat darurat. Sebelum kita mulai membahas soal hari ini, izinkan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan makin banyak membahas soal-soal uji kompetensi perawat dengan stase yang berbeda lagi. Soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 65 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan cepat lelah dan napas terasa berat. Hasil pemeriksaan fisik, perut membesar atau asites, edem ekstremitas, pasien sangat lemah. Pasien didiagnosis gagal jantung kongestif, tekanan darah 100/70 mm/Hg, nadi 93 kali per menit, pernafasan 27 kali per menit dan tidak teratur. Pasien sudah diberikan oksigen 3 liter per menit, diberikan lasik injeksi intravena. Instruksi dokter, monitor balance cairan secara intensif. Apakah tindakan selanjutnya pada pasien di atas? A. Batasi minum oral. B. Minimalkan cairan IV. C. Pasang dower kateter. D. Ukur intake dan output. E. Auskultasi edem paru. Kalau kita menemukan soal seperti ini, kita harus benar-benar menguasai soal ini. Pasien sudah didiagnosa gagal jantung kongestif, perut membesar, edem ekstremitas, dan dokter menginstruksikan monitor balance cairan. Tindakan selanjutnya pada pasien ini yang paling benar adalah C, yaitu pasang dower kateter. Soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 51 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan pusing dan mata berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 200/100 mm/Hg, nadi 102 kali per menit, RR 28 kali per menit. Tiba-tiba pasien merasa gelisah. Dokter memberikan obat antihipertensi untuk menurunkan 25% tekanan sistolik maupun diastolik dalam beberapa menit. Pasien diistirahatkan dengan berbaring di tempat tidur. Apakah evaluasi perawat selanjutnya pada pasien di atas? A. Keluhan sakit kepala. B. Tekanan intrakranial. C. Penurunan tingkat kesadaran. D. Penurunan tekanan darah secara bertahap. E. Observasi reaksi alergi. Dari data di atas didapatkan pasien tekanan darahnya 200/100 dan dokter sudah memberikan obat antihipertensi untuk menurunkan 25% tekanan darahnya. Jadi evaluasi perawat selanjutnya yang paling tepat adalah D, penurunan tekanan darah secara bertahap. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 65 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sulit bernafas. RR 28 kali per menit tidak teratur. Pasien mempunyai riwayat asma. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm/Hg. Frekuensi nadi 98 kali per menit, diberikan oksigen 3 liter per menit. Infus baru dipasang encer. Diberikan posisi semifowler. Instruksi dokter segera berikan aminopilin drip, obat sudah tersedia. Apakah tindakan perawat selanjutnya pada pasien tersebut?
A. Obat dimasukkan ke dalam cairan. B. Hitung tetesan obat dengan tepat. C. Observasi tanda-tanda plebitis. D. Kaji pasien terhadap alergi obat. E. Observasi pola nafas pasien. Ingat, pertanyaannya adalah tindakan perawat selanjutnya. Pasien sudah dipasang infus dan lancar. Sudah diposisikan semivolar dan dokter sudah menginstruksikan segera berikan aminopilin drip. Obat sudah ada. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Obat dimasukkan ke dalam cairan. Soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 65 tahun datang ke UGD dengan keluhan susah bernafas akibat dahak atau lendir yang sulit keluar. Pasien mengatakan mempunyai riwayat pneumonia. Hasil pemeriksaan, pasien tampak lemah, tekanan darah 110/70 mm/Hg, RR 29 kali per menit, ronci positif. Instruksi dokter, bersihkan jalan nafas agar oksigen lancar masuk ke alveoli. Apakah tindakan perawat selanjutnya pada pasien di atas? A. Lakukan penghisapan lendir dan basahi cairan. B. Ajarkan batuk efektif secara intensif. C. Berikan minum air hangat. D. Bilas dengan larutan NaCl. E. Kolaborasi pemberian ekspenstoran. Dari soal di atas, pasien keluhannya adalah sesak nafas akibat dahak yang sulit keluar. Pasien juga mempunyai riwayat pneumonia. Ronci positif dan instruksi dokter, bersihkan jalan nafas agar oksigen lancar masuk ke alveoli. Pertanyaannya, tindakan perawat selanjutnya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Lakukan penghisapan lendir dan basahi cairan. Seorang perempuan berusia 36 tahun dibawa keluarga ke UGD karena pingsan. Hasil pengkajian CAB, palpasi nadi karotis tidak teraba, tekanan darah 0/0 mm/Hg, mulut tampak sianosis dan luka. Segera dilakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Apakah langkah pertama kali untuk mengatasi pasien di atas? A. Berikan rangsang kesadaran. C. Lakukan bagging atau ambubek. C. Kompresi dada 30 kali dan ventilasi 2 kali. D. Rawat luka daerah mulut. E. Berikan posisi mantap. Pasien datang sudah tidak sadar, nadi tidak teraba, tekanan darah 0/0 mm/Hg, mulut sudah sianosis, dan akan segera dilakukan resusitasi jantung paru. Pertanyaannya adalah, langkah pertama kali untuk mengatasi pasien di atas. Jadi, pasien kalau sudah tidak sadar, nadi karotis tidak teraba, tekanan darah 0/0 mm/Hg, mulut juga sudah sianosis. Tindakan yang paling tepat harus dilakukan adalah C. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kompresi dada 30 kali dan ventilasi 2 kali. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.